Hai, kita ketemu lagi di podcast Bincang Seru dan kali ini kami akan membahas tentang bagaimana menjaga keindahan terumbu karang terkait dengan konservasi dan tantangan serta solusinya. Tentunya berbicara tentang Indonesia ini tidak terlepas dari keindahan yang luar biasa, bukan cuma dari daratannya saja tapi dari lautannya. Nah, khusus hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana keindahan lautan Indonesia khusus di terumbu karangnya ya. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan dua narasumber kita. Ada Kak Arwin SPIMSI yang merupakan dosen di Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Muhammadiyah Mamuju. Langsung saja kita sapa. Halo Kak Arwin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, selamat sore. Sehat? Alhamdulillah sehat. Saya panggilnya Kak meskipun dosen ya. Ya, masih Biasanya muda. dipanggil Bapak ya? Masih muda. Masih muda ya? Oke, siap. Baik, ada juga Kak Muhammad Gufran yang merupakan Ketua Himpunan Manajemen Sumber Daya Perairan. Halo Kak Gufran. Ya Kak, halo Kak. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Kak, sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, di Manajemen Sumber Daya Perairan mungkin sedikit dong Kak Arwin, kita panggilnya Kak Arwin. Ya, boleh. PR-nya kayak gimana sih? Atau gimana mungkin gambarannya? Seru nggak atau susah gitu? Ya. Ya, jadi untuk di Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan itu sendiri bisa dibilang susah, bisa juga dibilang senang. Karena kan kita itu di Manajemen Sumber Daya perkuliahannya bukan hanya di ruang kelas, tapi juga di lapangan. Di lapangan? Jadi sambil kita berpraktikum di lapangan, sekaligus berwisata. Oh asik, tiap minggu nih Tiap ya. minggu. Jadi tiap minggu semester. berwisata? Jadi tiap semester kan pasti ada kunjungan lapangannya. Oh iya, dan itu untuk memperkuat pembelajaran ya? Ya betul. Oke, nah kita langsung saja nih Kak. Sebenarnya seberapa penting sih untuk melindungi terumbu karang di daerah kita khususnya? Ya, jadi ekosistem terumbu karang itu sebenarnya di kehidupan manusia itu sangat penting. Selain dari ekosistem terumbu karang ini penyuplai kehidupan masyarakat banyak karena tempatnya ikan mencari makan dan habitat yang lain. Juga ekosistem terumbu karang ini bisa menjadi pendongkrak ekonomi di kawasan wisata pesisir, masyarakat pesisir. Karena bukan hanya mendukung dari sektor perikanannya, tapi bisa juga dijadikan sebagai wisata. Baik, kalau pandangan terumbu karang yang ada di daerah Sulawesi Barat kita seperti apa nih Kak? Apakah memang juga mampu untuk mendukung sektor perikanan dan pariwisata kita? Jadi untuk ekosistem terumbu karang di Sulawesi Barat itu sebenarnya banyak sih bisa mendukung dari selain dari sektor perikanan juga dari wisatanya. Kita ambil yang terdekat saja ya, misalnya Kabupaten Mamuju. Kabupaten Mamuju ini kan khususnya di Pulau Karampuang ini punya potensi misalnya di wisata divingnya. Itu sangat berpotensi. Namun data terakhir saya itu bahwa Pulau Karampuang ini terumbu karangnya sudah memprihatinkan. Oh, oke. Jadi, baik, apakah itu artinya sudah tidak menjanjikan lagi nih untuk Pulau Karampuang? Jadi kalau misalnya kita tidak secepatnya merehabilitasi maka bisa saja itu sudah tidak berpotensi lagi untuk dijadikan tempat wisata. Oke, jadi sebenarnya kalau di Sulawesi Barat itu semenjanjikan itu gitu ya. Ya. Tapi karena untuk wilayah Pulau Karampuang sendiri saat ini sudah mulai mengalami kerusakan, mungkin nilainya sudah turun juga. Ya betul. Oke, jadi itu yang kemudian harus dikonservasi dan nanti diperbaiki lagi gitu ya. Ya betul. Oke, baik. Nah untuk ancaman utama yang mungkin bisa merusak keindahan terumbu karang kita, saya ke Kak. Oke, belum hafal namanya ya. Kak Gufran dulu gimana nih? Menurut Kak Gufran ancaman utama yang bisa merusak terumbu karang kita di daerah Sulawesi Barat? Mungkin oke Kak, mungkin yang pertama itu untuk ancaman merusak terumbu karang itu yaitu masyarakat sendiri Kak. Dan biasa juga kayak snorkeling Kak. Mungkin snorkeling yang mengganggu, mungkin itu saja Kak. Oke, baik. Snorkeling itu kan sebenarnya bisa dibilang salah satu wadah ya untuk memfasilitasi pengunjung untuk bisa menikmati daerah kita. Yang dimana sebenarnya dari wadah tersebut kita bisa memberikan manfaat bagi daerah dalam bidang pariwisata begitu. Tapi ternyata itu menjadi sesuatu yang menjadi salah satu penyebab perusak terumbu karang begitu juga ya? Betul.
Jadi kenapa snorkeling bisa menyebabkan kerusakan pada ekosistem terumbu karang itu, kebanyakan masyarakat yang melakukan snorkeling itu kan pada saat istirahat dia menginjak terumbu karang, Heeh. secara tidak sengaja dia menginjak, padahal itu kan sebenarnya tidak boleh. Itu bisa membuat terumbu karangnya mati. Iya, dilema dong. Ya, Gimana nih sumber daya perairan, manajemen sumber daya perairan kalau mau wisata, ya kalau setiap akhir semester gitu harus snorkeling tapi nginjak-injak terumbu karang gimana nih Kak? jadi kalau misalnya kita ini kan manajemen sumber daya perairan itu ketika melakukan kunjungan lapangan itu kita memberikan wadah pembelajaran kepada mereka bahwa ketika berkunjung ke wisata pesisir itu kita tidak boleh melakukan misalnya kalau di snorkeling tidak boleh istirahat menginjak terumbu karang, tapi pada saat snorkeling itu harus menggunakan pelampung. Oke, memang sudah diedukasi Ya, sudah juga diedukasi. ya. Iya, baik. Kak Gufran mungkin ini kan sudah ikut juga ya di akhir-akhir semester gitu ikut berwisata ya Iya, bersama Kak. anak-anak dari manajemen sumber daya perairan. Snorkeling seberapa sering? Di titik-titik mana saja? Mungkin tidak harus bersama dengan Pak dosen, Iya. Kak dosen gitu ya. Heeh. Seberapa sering gitu? Mungkin tidak terlalu sering tapi biasa. Biasa ya? Ya. Biasanya seberapa? Dan yang Seberapa biasa gitu? kemarin itu baru-baru ini Kak, Heeh. saya baru-baru snorkeling yang di Pulau Karampuang Kak. Oke. Dan spot favoritnya memang di situ ya? Ya. Tempat lain ada mungkin? Palingan di Pulau Ambo Kak. Oh, yang mana paling favorit dari Pulau Karampuang dan Pulau Ambo? Ya mungkin lebih bagus di Pulau Ambo tapi itu jaraknya Kak. Jauh Mungkin ya? lumayan jauh ya. Akan kuseberangi lautan gitu. Demi keindahan itu gitu ya. Apa yang membuat spot snorkeling di Balak-Balakang itu menjadi favorit untuk Kak Gufran? Apa yang lebih dari itu? Yang pertama memang ikannya memang lebih banyak Kak dari banding Iya, dari betul. Pulau Karampuang. Hmm. Lebih indah gitu ya? Iya. Lebih luas pastinya ya? Iya Kak. Udah keliling pulau Balak-Balakang belum snorkelingnya? Kayaknya nggak akan mampu ya. Iya. Rencana mau kemana lagi setelah dari Balak-Balakang? Mungkin masih ada spot yang sejauh ini belum dikunjungi dan menurut Kak Gufran itu patut dikunjungi untuk kunjungan Untuk berikutnya. sampai saat ini Kak belum ada. Belum ada ya? Ya. Mungkin ke daerah bawah, mungkin Mabuju Tengah ada juga gitu ya. Tapi sejauh ini mungkin Balak-Balakang yang Iya Kak. favorit ya. Iya Kak. Kamu bepergiannya bersama dengan komunitas Kak? Komunitas? Atau sendiri aja? Atau mau ditemani nih? Ayo, Biasanya juga bersamaan sama Pak Arwin oke, dan baik. biasa juga untuk di Pulau Karampuang palingan bersama teman-teman. Oh ya udah sering sama teman-teman gitu ya? Iya. Oke, bersama dengan komunitas. Komunitas ada ya? Komunitas snorkeling? Oh belum Kak. Belum, Ya. nanti kita bentuk. Oke, ini kan tadi kita berbicara tentang terumbu karang yang ada di Sulawesi Barat. Katanya tempat snorkeling itu paling bagus di Pulau Balak-Balakang ya Kak ya? Iya, nah kemudian di Pulau Balak-Balakang sendiri sebelumnya itu ada isu bahwa di Balak-Balakang itu terumbu karangnya mengalami kerusakan juga karena masyarakat di sana mayoritas mata pencariannya sebagai nelayan dan mereka juga dulu belum diedukasi Ya, begitu soal bagaimana cara menangkap ikan yang ramah lingkungan begitu. Ya, betul. Sejauh ini seperti apa Kak Arwin melihatnya? Jadi saya sudah berapa kali ke Pulau Balak-Balakang itu, memang ada beberapa pulau yang ekosistem terumbu karangnya sudah rusak. Tapi masih ada juga yang memang masih bagus. Dan Balak-Balakang itu kan sudah masuk dalam kawasan konservasi ya. Oke. Sudah masuk kawasan konservasi yang dikelola sendiri oleh Dinas Kelautan Perikanan Provinsi. Oke. Jadi di sana sudah ada beberapa pulau yang masuk dalam zona inti yang memang terumbu karangnya dijaga. Nah, misalnya tadi di Pulau Ambo itu kan saya sudah berapa kali. Jadi di Pulau Ambo itu memang daya tariknya bahwa di situ ada schooling ikan yang memang banyak hanya di dermaga kedalaman 5 meter. Jadi kalau misalnya hanya snorkeling itu sangat bagus untuk dikembangkan. Nah, mungkin ada aktivitas-aktivitas yang mempengaruhi menurunnya kualitas ekosistem terumbu karang di sana, Kak? Jadi selain dari aktivitas manusia yang nelayan melakukan penangkapan yang tidak ramah lingkungan juga selama ini kan
setiap tahunnya itu kan pemanasan global kan. Pemanasan global, ya. Kemudian juga karena polusi dari sampah plastik yang dibuang, baik itu di nelayan-nelayan kita yang belum memiliki kesadaran bahwa dia sering membuang sampah-sampahnya ke laut maupun dengan masyarakat kita yang di daratan. Oke, baik, saya ke Kak Gufron kembali ya. Kak Gufron ini kan ya meskipun belum membentuk komunitas snorkeling tapi udah sama Kak dosen nih pergi ya sering ya sama teman-teman juga. Tapi teman-teman sendiri tuh sudah tahu tidak ya bahwa ada aktivitas-aktivitas yang bisa merusak terumbu karang ketika kita snorkeling. Mereka sudah tahu gitu. Iyalah, untuk Kak, untuk saya Kak mungkin sudah tahu karena kan kami juga Kalau di manajemen sumber daya perairan itu juga sudah mempelajari hal-hal tersebut? Ya, iya betul. Kak. Oke, jadi memang di mata kuliahnya sudah diedukasi soal itu ya. Iya Kak. Jadi mau snorkeling dimanapun tetap harus menjaga terumbu karang, meskipun bukan di Sulawesi Barat ya? Ya, betul. Siap, baik. Ya, selanjutnya ini kan tadi berbicara tentang perubahan iklim ya, Kak dosen ya. Kok kayak lebih akrab dipanggil Kak dosen ya. Iya, sejauh ini perubahan iklim sejauh pantauan Kak Arwin sendiri itu seberapa besar gitu mempengaruhi penurunan nilai terumbu karang tadi? Jadi perubahan iklim ini kan khususnya pada tahun 2023 itu sangat berdampak nyata ya. Banyak ekosistem terumbu karang yang mengalami pemutihan. Jadi bisa dibilang hampir ya 20%-an lah bisa mempengaruhi, 20%? bahkan 50% bisa mempengaruhi ekosistem. Itu seluruh Indonesia atau Ya, Sulawesi seluruh Barat Indonesia. saja? Seluruh Indonesia. Oke, baik-baik, itu cukup besar ya. Cukup besar. Mhm. Nah, mungkin dari spesies karang tertentu yang mudah untuk terancam dari perubahan iklim tadi. Untuk spesies karang tertentu itu Acropora, jenis Acropora. Heeh. Bahkan karang masif pun bahkan dari spesies yang soft coral pun bisa dipengaruhi. Itu rentan ya? Ya, Rentan. rentan. Baik. Rentan terhadap perubahan iklim saja atau memang rentan juga terhadap aktivitas-aktivitas lainnya? Aktivitas lainnya juga berpengaruh. Misalkan aktivitas masyarakat Ya. dalam melakukan aktivitas melaut begitu, atau dia cuman terpengaruh terhadap perubahan iklim saja? Aktivitas masyarakat yang di masyarakat pesisir juga rentan untuk kehidupan ekosistem itu sendiri. Sama halnya tadi kan aktivitas misalnya menangkap ikan, Ya. yang tidak ramah lingkungan, kemudian membuang sampah ke laut. Itu kan sampah-sampah plastik itu kan kalau misalnya menutupi karang itu kan karangnya bisa mati. Karena Oke. dia tidak bisa berfotosintesis. Sejauh mana kita bisa menyelamatkan terumbu karang tadi yang terancam? Jadi untuk menyelamatkan itu ya harus kembali kepada kesadaran masyarakat itu sendiri. Oke. Yang pertama, mari kita menggunakan ketika menangkap ikan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan. Oke, baik. Kemudian dari segi polusinya tadi kita tidak membuang sampah di laut, terutama yang sama plastik itu. Kalau dari Unibaju sendiri sudah ke daerah belakang mungkin yang paling riskan ya, karena mungkin agak sedikit ya mungkin cukup terisolir begitu dari pusat pemerintahan kita. Kalau dari Unibaju sendiri itu sudah bergerilya nggak sih memberikan edukasi ke daerah balak-balakang tadi untuk bisa menjaga terumbu karang kita? Kalau untuk area balak-balakang kita belum sampai ke sana, kita baru mulai di Pulau Karampuang. Tapi kalau saya sendiri sudah beberapa kali ke balak-balakang. Untuk kepada edukasi itu kita lebih fokus di Pulau Karampuang dulu. Oke, Pulau Karampuang dulu. Alasannya Kak? Jadi Pulau Karampuang ini kan bisa dibilang pulau yang terdekat dari Mamuju ya, pusat kota. Jadi di sana kita sudah melakukan beberapa kegiatan sampai ke edukasinya, aksi transplantasinya juga kita sudah lakukan. Oke. Baik. Nah, tentunya peran lain dari terumbu karang ini Kak, selain dari tentu bisa menjaga ekosistem laut, ada lagi nggak? Jadi terumbu karang ini kan sebenarnya banyak manfaat ya, selain tempat ikan untuk
mencari ikan, memijah dan lain Iya. sebagainya. Jadi kan nelayan ini kan mencari ikan, kalau misalnya terumbu karangnya rusak pasti nelayan juga pendapatannya pada saat melaut itu kurang karena ekosistem terumbu karangnya rusak. Oke. Sehingga sangat bermanfaat untuk masyarakat terutama nelayan. Oke, sepertinya dari masyarakat kembali ke masyarakat Ya, begitu ya betul. istilahnya gitu ya. Betul. Karena terumbu karang sendiri yang merusak itu ya selain dari iklim pun itu dipengaruhi oleh aktivitas masyarakat Iya. juga ya. Jadi sekali lagi ya kalau masyarakat mau terumbu karangnya bagus kembali lagi ke masyarakat masyarakat. gitu. Iya, baik. Nah, tantangan dalam konservasi ini mungkin Kak seperti apa? Kalau tantangannya selain dari iklim tadi ya, artinya kepedulian masyarakat untuk menjaga itu Mm, masih di bawah standar ya. Oke. Kemudian kalau misalnya kita melakukan konservasi, Mm, itu kan butuh perjuangan, artinya bukan hanya sekedar simbolis pada saat kita konservasi, tapi kita harus bagaimana memonitoring. Oke. Memonitoring itu butuh biaya yang besar lah. Oh, baik. Kembali lagi ke situ ya. Makanya mungkin itu menjadi salah satu alasan sampai saat ini daerah Balak-Balakang itu masih cukup jauh dari pantauan betul. seperti itu. Apakah ada mungkin win-win solution nih ke depannya untuk bisa menjangkau Balak-Balakang untuk bisa dipantau? Jadi sekarang kan Balak-Balakang itu masuk kawasan konservasi ya. Mm, Kalau misalnya di sana kan kalau tidak salah dari Dinas Kelautan Perikanan itu sudah merencanakan untuk membuat UPTD ya, kantor sendiri tentang kawasan konservasi. Namun sampai sekarang belum terrealisasi. mm. Kalau misalnya UPTD-nya tidak ada, maka pasti agak susah untuk melakukan pengawasan. Iya. Karena memang dari segi jarak yang jauh. Oke, kalau Uni Maju gimana nih Kak? Kan kalau dari Dinas Perikanan dan Kelautan sendiri itu sudah punya cara sendiri begitu. Apakah nanti juga bisa membuka peluang untuk bekerja sama dengan Uni Maju? Dalam hal ini kan Uni Maju juga sudah punya banyak edukasi ya betul. kepada mahasiswa dan masyarakat. Ada nggak jalan kerjasamanya nanti untuk bisa memantau Pulau Balak-Balakang? Oke, jadi dari Unimayu sendiri itu khususnya di Prodi Manajemen Sumber Daya ya, kita sudah merencanakan bagaimana bisa hadir di Kepulauan Balak-Balakang itu sendiri. Lebih banyak melakukan penelitian-penelitian maupun pengabdian di Kepulauan Balak-Balakang. Oke. Saya ke Kak Gufran deh. Kak Gufran selama ini mungkin ya secara mandiri atau mungkin ada tugas dari prodinya sendiri untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Apakah itu sudah berjalan? Untuk sampai sekarang Kak, alhamdulillah sudah berjalan Kak. Hmm, Sudah ada Kak. Iya, sudah berapa kali mungkin sejauh ini masih jadi mahasiswa nih Kak Gufran? Iya Kak. Masih, oke. Sudah berapa kali melakukan sosialisasi kepada masyarakat, edukasi untuk Mungkin penyelamatan sudah terumbu ada karang? 4 kali mungkin. Ya Kak. Oke, Sudah ada daerah 4 mana kali. saja? Di pertama Pulau Karampuang, di daerah Kasiwa juga Kak. Hmm, Di Pantai Malawa juga Kak. Oke. Sudah ke Sama Balak-Balakang tadi? Belum? belakang Kak? Ya. Belum. Belum ya? Ya. Ada niat mau ke sana nih? Nunggu tambah biaya nih kayak Kak Gufran ya. Memang agak sulit sih. Nah, saat melakukan sosialisasi tadi, mungkin ada ukuran begitu. Apakah Kak Gufran dengan teman-teman itu bisa menakar sejauh mana masyarakat mengetahui tentang terumbu karang dan konservasi terumbu karang tadi sebelum adanya Kak Gufran bersama teman-teman melakukan sosialisasi dan edukasi? Mungkin kalau terkait dengan masyarakat itu Kak, mungkin belum ada yang tahu Kak. Belum. Ya sedikit. Ada, tapi Ada sedikit. tapi sedikit, iya. Sedikit sekali. Ya. Sebenarnya kalau menurut Kak Gufran itu faktornya apa sih sebenarnya? Karena kan kita hidup di era digitalisasi ya. Apa aja gitu ya bisa kita pelajari. Apa sebenarnya Kak Gufran, menurut Kak Gufran yang menjadi kekurangan masyarakat selama ini sehingga mereka tidak begitu banyak mengetahui tentang penyelamatan dan konservasi terumbu karang? Mungkin kurang kesadaran Kak, mungkin kurang kesadaran Kak. ya? Iya Kak. Oke. Baik, saya ke Kak dosen kembali nih. Oke, pertanyaan yang sama. Karena dari Kak Gufran tadi sendiri mengatakan bahwa sejauh ini masyarakat sebenarnya punya kesempatan ya untuk belajar lebih Ya, banyak betul. bagaimana cara konservasi dan juga penyelamatan terumbu karang begitu, tapi mereka masih minim sekali pengetahuannya. Apa sebenarnya yang terjadi Kak?
Ya, sekarang itu kan sebenarnya kalau kita mau melihat ya perkembangan teknologi kan orang bisa belajar di mana saja. Soal mau melihat apa sih sebenarnya perannya terumbu karang ini bagi kehidupan. Ya, di sisi lain juga masyarakat ini kan kurangnya pemahaman juga mereka tidak peduli, kurang Tidak peduli. peduli ya. Pemerintah setempat mungkin Kak, gimana sih peran aktifnya? Apakah memang kurang peran aktif dari pemerintah setempat yang paling dekat dari masyarakat begitu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat? Kalau peran pemerintah dia sudah melakukan beberapa kegiatan sosialisasi juga sih. Dari Dinas Kelautan dan Perikanan itu dia sudah beberapa kali melakukan eh, aktivitas konservasi Mm. di seluruh kabupaten. Tapi memang di sisi lain apa ya, bisa saja apa yang disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat itu ya sama halnya mereka hanya sampaikan, masyarakat itu Tinggal hanya memutus lewat saja. lewat begitu ya. Ya. Tapi seberapa sering sih pemerintah melakukan sosialisasi? Kalau Di- sering tidak bisa juga Nggak dikatakan bisa sering. ya. Mungkin kita nanti ngundang Ya, pemerintahan yang boleh. terkait begitu. Tapi menurut Kak Arwin sendiri, keseriusan pemerintah itu bisa ternilai begitu atau seberapa serius sih sebenarnya? Kalau dari keseriusan pemerintah serius. Mm-mm. Karena dilihat dari program-programnya juga kan khususnya di daerah ini sudah seringkali melakukan konservasi. Namun yang jadi masalahnya adalah eh, mungkin juga keterbatasan anggaran ya. Keterbatasan anggaran. Mereka kan melakukan konservasi itu ya hanya pada saat selesai melakukan konservasi ditinggal tanpa ada monitoring. Oke. Harusnya itu yang dilakukan. Akhirnya banyak konservasi yang dilakukan itu gagal. Oke. Sebenarnya apa namanya dana bisa nggak dikalkulasi dana yang dibutuhkan untuk bisa misalkan dalam jangka 1 tahun untuk memberikan edukasi di Pulau Balak-Balakan misalkan kan yang terdekat dari menuju Pulau Karampuang. Ya, Yang sulit itu Pulau Balak-Balakang. Bisa nggak sih dikalkulasi kira-kira berapa nih dibutuhkan gitu dalam jangka 1 tahun untuk bisa ke Balak-Balakan dan meninjau dan juga memantau begitu. kalau berbicara soal anggaran ya, kalau Pulau Balak-Balakang itu ya bisa membutuhkan anggaran sampai ratusan juta. Ratusan juta. Karena yang saya buat saja sebelumnya kan kalau untuk konservasi karang ya, kebetulan saya pernah kerjasama dengan asuransi Astra, Mhm. itu membutuhkan anggaran 125 juta dalam 1 tahun, monitoring Satu dalam tahun. 1 tahun. Monitoring. Ya, Itu hanya monitoring ya? pelaksanaannya dengan monitoring. Pelaksanaan dengan monitoring. Dan sepertinya belum mampu ya? Alhamdulillah sih sebenarnya kemarin yang saya lakukan itu konservasinya cukup berhasil. Cukup berhasil. Karena terakhir saya cek perkembangannya itu sudah medianya itu sudah tertutupi dengan karang. Oke, mungkin kita kembali ke permasalahan yang mungkin kayaknya klasik aja ya Ya. di tengah masyarakat yang kemudian kayaknya diedukasi sedemikian rupa tapi menurut Kak Arwin sendiri kayak lewat gitu ya Ya. di belakang telinga. Mungkin permasalahan klasiknya apakah salah satunya adalah tidak ada pilihan lain bagi masyarakat selain dari menggunakan alat-alat yang tidak ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan keluarga gitu. Gitu nggak sih Kak? Sebenarnya sih kalau misalnya mau memilih ya, nelayan ini kan melakukan penangkapan yang tidak ramah menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Ketika pemerintah mau hadir di situ, kita memberikan alat tangkap yang lain, otomatis nelayan ini berpikir bahwa apakah alat tangkap yang diberikan ini hasilnya sama dengan yang saya alat tangkap yang saya gunakan sebelumnya. Pasti berpikirnya ke situ. Oke, untuk kebijakan ke depannya mungkin ada pandangan dari Kak Arwin sendiri, kebijakan seperti apa sih yang bisa dilakukan untuk lebih menguatkan konservasi terumbu karang ini? Untuk kebijakannya ya kalau dari saya sih bagaimana pendekatannya ke masyarakat itu sendiri. Pendekatan. Artinya bagaimana kita memulai dari bawah. Kita membentuk kelompok-kelompok di kalangan masyarakat yang menjaga ekosistem itu sendiri. Oke, tantangannya mungkin ya harus berusaha lebih Ya, keras betul. lagi nih. Kayaknya harus lebih kayak istilahnya lebih sering berteriak-teriak Ya. gitu ya, Kak ya. Oke, baik.
kita mungkin ke beberapa pertanyaan terakhir. Tantangannya tadi ada beberapa hal yang sudah diuraikan ya. Nah, kalau terkait dengan perubahan iklim tadi, ada tidak sumbangsi masyarakat yang bisa dilakukan untuk mencegah pengaruh perubahan iklim terhadap kerusakan ekosistem terumbu karang tadi? Kalau untuk masyarakat ya dalam perubahan iklim itu saya rasa agak susah karena ini kan dari alam itu sendiri soal perubahan iklim. Oke, metode-metode yang lebih efektif deh Kak, yang paling efektif gitu dari yang efektifnya gitu, yang paling efektif yang mana sih yang bisa dilakukan untuk bisa menjaga keberlangsungan kehidupan terumbu karang kita? Jadi kalau misalnya metode-metode yang perlu kita lakukan itu yang pertama bagaimana masyarakat itu dalam membuang sampahnya itu, misalnya khususnya pada nelayan ya, masyarakat yang tinggal di pesisir ya, itu jangan dibuang ke laut. Oke. Kemudian pada saat melakukan aktivitas di laut itu misalnya nelayan menangkap ikan ya setidaknya mengurangi alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Oke, baik. Kemudian saya ke ini dulu deh. Ini kan kita garis pantainya panjang ya. Ya, betul. Sejauh ini yang kita lihat aktivitas di pinggir pantai itu banyak. Banyak. Termasuk ada pembangunan. Ya. Pembangunan yang dimaksud itu misalkan tanggul seperti itu. Apakah ini mempengaruhi juga? Kalau tanggul sih sebenarnya tidak mempengaruhi sih soal. Yang mempengaruhi itu kalau di di pesisir pembangunan itu kan ya kembali ke kalau misalnya kita melakukan reklamasi. Reklamasi ini kan kalau misalnya kita reklamasi pantai kan sedimennya bisa menutupi terumbu karang. Akhirnya dia tidak bisa berkembang biak. Oke, baik. Kita ke strategi jangka pendeknya yang bisa mungkin dijangkau oleh masyarakat atau bisa dilakukan secara praktis oleh masyarakat begitu. Strategi jangka pendeknya yang bisa kita lakukan bersama untuk menjaga keberlangsungan terumbu karang kita di lautan Indonesia, lautan Sulawesi Barat. Untuk strateginya jangka pendek itu yang kami sudah lakukan itu bagaimana mengajak masyarakat itu terlibat langsung, misalnya dalam melakukan konservasi dan untuk dalam melakukan monitoringnya itu kami libatkan langsung masyarakat sehingga masyarakat ini merasa memiliki. Jadi kalau misalnya ada yang merusak, mereka bisa mengedukasi langsung. Bahkan kita sudah merana bagaimana mengajak masyarakat untuk melakukan adopsi. Jadi adopsi karang ini rencananya program kami itu akan mengajak pemerintah setempat, masyarakat lain untuk ikut terlibat. Jadi mereka mengadopsi karang, masyarakat ini yang melakukan konservasi. Oke, baik. Nah Kak, saat ini kan kita sudah bisa mengakses informasi terkait dengan transplantasi terumbu karang. Ya. Sejauh mana metode ini disebut berhasil untuk bisa mempertahankan keberlangsungan terumbu karang kita? Jadi dalam transplantasi terumbu karang itu kalau misalnya kita melakukan transplantasi tanpa kita melakukan monitoring, artinya bukan hanya sekedar pelaksanaan ya. Jadi pada saat kita melakukan transplantasi kita harus menjaga ke depannya, artinya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan kita harus tetap cek bagaimana perkembangannya. Karena kan pasti 1 bulan, 2 bulan pertama itu karang yang kita transplantasi pasti banyak yang mati. Oke. Jadi yang mati Jadi tadi harus itu memang dipantau ya. kita harus ganti dengan yang baru. Oke. Jadi tidak serta-merta kita lakukan proses transplantasi kemudian ditinggalin. Ya betul. Harus tetap dipantau. Harus tetap begitu. dipantau. Oke. Kak Gufran sudah pernah melakukan metode transplantasi terumbu karang tadi? Ya sudah Kak, Sudah. Di daerah mana saja? di Pulau Kerempuan saja Kak. Pulau Karampuang? Ya. Boleh diceritain nggak pengalamannya kayak gimana kemarin? Nah, kemarin itu Kak ya untuk cerita mengenai transplantasi terumbu karang itu Kak. Mungkin agak menarik juga Kak karena kan saya juga kemarin baru pertama kali untuk transplantasi terumbu karang Kak sama Pak Arwin. Oke. Jadi di situ kan saya baru belajar juga. Gimana sih caranya gitu ya? Iya. Dan menurut kamu susah nggak sih, Kak? Kalau Gufran? menurut saya Kak mungkin
tidak susah. Yang susahnya itu untuk turun saja untuk menyelam Kak. Oh, bisa nyelam? Ya Bisa. alhamdulillah. Kalau saya yang disuruh transplantasi kayak nggak bisa ya. Berarti memang sepertinya butuh keahlian tertentu ya. Dan selain dari mempelajari transplantasinya, berarti harus mempelajari tekniknya juga ya, karena ternyata harus nyelam Ya betul. gitu. Tapi itu di kedalaman mana? Kemarin Kak Gufran, kedalamannya jauh tidak atau cukup di kedalaman yang rendah saja? Kedalaman yang dijangkau kemarin itu Kak lebih 10 meter kayaknya Kak. Mungkin 13 meter Kak. 13 meter? Ya. Oke, berapa menit biasanya di dalam baru kemudian transplantasinya berhasil dilakukan? Ya, tergantung Kak. Tergantung. Iya. Berarti harus naik dulu nih kalau kehabisan nafas ya. Baru turun lagi gitu. Ada nggak kayak gitu? Udah Tidak kehabisan Kak, karena kan kita sudah pakai alat. pakai alat. Iya, Kak. Oke, ini masih mikir klasiknya ya ampun. Oke, berarti program dari mahasiswa sendiri ya. Kita berbicara soal mahasiswa sendiri sebagai mungkin menjadi salah satu bentuk dari implementasi mata kuliah pemberdayaan masyarakat mungkin ya. Iya, ada program nggak yang dilakukan dari Untuk sampai saat ini Kak rencana bulan 12 kalau bisa kami akan mengadakan transplantasi terumbu karang yang di Pulau Karampuang itu Kak. Oke. Artinya kemarin sudah, ini ke sana lagi. Tidak, karena kan ini kemarin iya Kak, Proses begitu Kak. pembelajaran kemarin. Iya. Oke. Kemarin proses pembelajaran dan dirasa sudah cukup begitu ya materinya. Jadi nanti kemudian ke sana lagi ya. Iya. Rencananya bulan Desember. Bulan depan Kak, bulan 12. Ya. Oke. Iya, nanti kita mau tanya dosennya juga ya. Tapi dari Kak Gufran sendiri responnya ketika mengikuti pembelajaran metode transplantasi itu seperti apa? Seru nggak sih? Atau boring gitu? Kalau menurut saya Kak ya seru Kak. Seru aja, nggak mungkin masuk di prodi itu kalau tidak ini ya, jiwanya nggak di situ ya. Ya, betul. Kak Arwin gimana? Pandangan Kak Arwin kemarin memberikan memberikan apa mata kuliah atau memberikan pelajaran, memberikan materi transplantasi terumbu karang terhadap Kak Gufran dan teman-teman. Jadi kemarin itu kan kita buat pengabdian ya kepada masyarakat itu sambil melibatkan mahasiswa bagaimana melakukan konservasi terumbu karang itu yang baik dan benar. Jadi kita juga selain mengajar mereka di lapangan, kita mengajarkan bagaimana sih sebenarnya kita harus menjaga ekosistem terumbu karang ini. Jadi selain itu kita ajarkan dulu mereka teknik menyelamnya. Oke. Menyelam. Kemudian masuk di bagaimana melakukan konservasi terumbu karang. Oke. Kemudian kita berikan merasakan langsung bagaimana membawanya ke dasar laut. Jadi sebenarnya kalau untuk konservasi itu kan ada dua cara sih sebenarnya orang bisa melakukan, bisa menggunakan alat scuba, bisa juga dengan free dive. Artinya orang yang bisa menahan napas itu dengan lama, dia bisa free metode dive. klasik ya. Ya. Itu yang kepikiran tadi ini. Mentang-mentang 18 meter ya. Iya, tapi ada mahasiswanya yang bisa. Ada yang bisa. Ada, wow, itu pasti yang asli sini ya. Jadi kan di manajemen di MSDP itu sendiri kan, itu sudah ada mata kuliahnya khusus juga untuk menyelam. Oke, kita nanti masuk di prodi tersebut ya, biar bisa sekalian belajar menyelam Ya, betul. gitu ya. Dan sepertinya apa ya, seru-seru aja tuh gimana ya, soalnya kalau dipikir-pikir itu agak nambah pekerjaan Ya. gitu ya. Seru-seru aja ya Kak Gufran ya. Ya menurut saya Kak seru Kak. Seru, oke. Baik, untuk kerjasama mungkin perihal transplantasi terumbu karang tadi dari Universitas Muhammadiyah Mamuju dengan pemerintah ada tidak? Kita sudah pernah melakukan kerjasama. Jadi kemarin di tahun lalu kita sudah kerjasama dengan Dinas Kelautan, menurunkan melakukan konservasi di Pulau Karampuang. Sampai sekarang kita masih jaga. Kemudian kita juga kemarin membuat program pembuatan bibit. Jadi kita membuat semacam pembibitan. Iya. Pembibitan terumbu karang. Jadi kalau misalnya nanti kita melakukan konservasi, kita tinggal ambil di kebun bibit itu yang sudah kita buat. Jadi kita mengurangi pengambilan bibit di alam. Oke, baik. Ini berbicara soal penganggarannya lagi nih ya. Karena sudah pasti butuh anggaran nih untuk melakukan proses transplantasi tadi. Apakah sepenuhnya dianggarkan oleh pemerintah atau cek-cekan nih Kak?
Jadi kalau dari segi penganggaran kan pemerintah setempat juga sudah menganggarkan. Tapi kalau kita hanya terpatokan pada pemerintah daerah itu kan tidak cukup. Ya. Harusnya ada keterlibatan dari perusahaan-perusahaan swasta. Oh, oke. Perusahaan Coba- swasta sejauh ini? Kalau di Kabupaten Mamuju ini Sulawesi Barat untuk keterlibatan swasta itu masih kurang. Oke, baik. Memang perlu kolaborasi antar semua stakeholder baik pemerintah daerah maupun perusahaan-perusahaan swasta. Untuk memastikan bahwa dana tersebut bisa tersalurkan seperti apa? Kalau untuk memastikan hal tersebut ya mungkin lebih enaknya misalnya dari swasta maupun pemerintah itu kan bisa bekerja sama lah dengan kelompok-kelompok memang yang pemerhati lingkungan. Jadi kalau misalnya dari pemerintah daerah kan biasanya kan menganggarkan hanya pelaksanaannya. Jadi kalau misalnya dia bekerja sama dengan komunitas-komunitas, secara tidak langsung komunitas ini akan setelah selesai pelaksanaan, komunitas ini yang bertanggung jawab untuk menjaga. Oke. Nah, sejauh ini Kak sudah pernah belum duduk bersama dengan pemerintah daerah dan juga akademisi untuk memperbincangkan hal tersebut, bagaimana keterlibatan swasta dan kemudian programnya ke depan seperti apa? Selama ini itu ada tapi masih kurang. Masih kurang, masih perlu Ya masih ditingkatkan perlu. lagi. Jadi artinya belum efektif ya? Ya belum efektif. Belum efektif sejauh ini. Kak Gufran menilai selama ini bentuk kerjasama pemerintah dengan Universitas Muhammadiyah Mamuju perihal transplantasi terumbu karang tadi, apakah sudah berjalan efektif atau mungkin masih perlu dikembangkan lagi? Mungkin menurut saya Kak, mungkin masih perlu untuk dikembangkan lagi Kak. Apanya yang kurang nih Kak? Masih kurang banyak spot yang ditransplantasi terumbu karangnya Iya, atau Kak, gimana? begitu. Masih kurang ya? Iya Kak. Sejauh ini masih, kalau ke balak-balakang sudah Balak belakang itu masih belum tersentuh untuk proses transplantasi. sudah ada tapi Sudah ada. baru berapa satu kali kayaknya. Baru sekali, dan harusnya itu lebih banyak ke sana Iya, ya, betul. karena balak-balakang itu lebih luas daripada Pulau Karampuang. Ya betul, balak belakang itu kan sebenarnya kan dia sudah masuk kawasan konservasi ya. Harusnya lebih kepada bagaimana menjaga itu. Harus lebih dikembangkan di sana. Oke. Baik, teknologi lainnya mungkin yang bisa membantu kita selain dari teknologi transplantasi terumbu karang itu, teknologi apa saja yang bisa membantu kita untuk menjaga keberlangsungan terumbu karang tadi? Kalau berbicara teknologi yang bisa menjaga ekosistem itu tidak ada sih sebenarnya. Selain itu tadi ya, selain Kalau metode-metode yang lainnya banyak. metode yang lain ada ya. Oke, untuk pariwisata berkelanjutan yang menggunakan atau menjadikan terumbu karang ini sebagai media, seperti apa Kak? Jadi dalam pariwisata itu terumbu karang ini dalam konservasi ya, Ya. itu juga sangat mendukung dalam bagaimana menjaga pariwisata yang berkelanjutan. Bukan hanya metode konservasi ya, kita juga bisa menggunakan yang namanya artificial reef. Apa itu? Artificial reef ini lebih kepada karang buatan. Karang buatan. Karang buatan. Jadi bisa kita menggunakan menurunkan barang-barang bekas, Oke. misalnya sepeda atau motor yang sudah tidak terpakai, yang sudah rusak, itu bisa kita jadikan sebagai spot wisata. Oke, dan apakah itu juga menjadi salah satu metode yang efektif untuk memperbanyak spot terumbu karang di perairan kita? Ya betul. Jadi cara seperti itu juga menjadi suatu metode untuk bagaimana menjaga ekosistem terumbu karang. Oke. Karena secara tidak langsung kan itu nanti tumbuh karang di situ. Oke, daerah mana saja yang sudah melakukan hal tersebut? Metode-metode tersebut? Kalau Daerah kita? di Mamuju ini baru sekali saya dapat baru sekali lah pernah ada di Karampuan dia menurunkan motor. Oke. Kemudian kemarin juga dari Angkatan Laut menurunkan mobil. Kalau di daerah lain banyak sih. Kita ambil contoh saja terdekat Sulawesi Selatan ya. Sulawesi Selatan. Makassar itu sudah sering kali. Jadi di Makassar itu saya sudah pernah menurunkan Vespa sebagai spot untuk wisata. Kemudian ada juga menurunkan patung dan mobil. Iya, oke. Perlu dicatat bahwa jangan mobil baru yang diturunin. betul. Kalau mobil baru rugi. Iya.
Tapi siapa tahu mau berkorban untuk ini ya. Ya betul. Keberlangsungan terumbu karang kita. Tapi ada pro dan kontra yang beredar luas di masyarakat karena katanya kok nurunin besi gitu di tengah lautan, apakah memang ada efeknya? Jadi kan pada saat penurunan itu kita sudah artinya antisipasi sedemikian rupa lah. Eh, dari besi itu kita coba kasih media, misalnya kita lapisi pasir supaya korosinya tidak terlalu berlebihan. Kemudian misalnya kayak di kendaraan ya, itu kan mesinnya kita keluarkan. Oh, oke. Jadi bukan semerta-merta langsung kita turunkan, tidak. Kita harus mengantisipasi dampak yang kemungkinan Iya. terjadi. Tapi kalau cuma besi-besi kerangkanya gitu memang nggak ngaruh gitu Kak ya? Sebenarnya sih kalau kita beri buat misalnya ini kan besi itu kan korosi ya. Iya betul. Jadi sebelum kita turunkan kita sudah berikan misalnya cat anti korosi sehingga memperpanjang usianya. Oke, jadi mungkin manfaatnya lebih banyak ya? Ya, Nah, seberapa besar metode tersebut bisa meningkatkan atau menggenjot produktivitas terumbu karang? jadi kalau berbicara soal apa ya tadi produktivitasnya ya. Iya, produktivitas. Jadi dengan menurunkan terumbu karang buatan tadi itu bisa misalnya kan kalau berbicara pariwisata, Iya. itu kan bisa mendatangkan wisata-wisata baru, misalnya kan mereka mau Oke. melihat kondisinya. Makanya Iya. pada saat kita menurunkan media tadi itu, kita harus menentukan kedalamannya. Oke. Kedalamannya kita tentukan supaya misalnya orang yang baru, orang snorkeling bisa lihat. Oke Kak, seruan mana ngelihat terumbu karang asli sama yang dibuat seperti ini? Kalau seruan lebih seruan terumbu karang yang asli. Oh gitu ya. Ya tapi ini menjadi salah satu metode untuk bisa menjaga Ya, keberlangsungan betul. gitu ya. Oke Kak Gufran rencana mau nurunin apa setelah ini? Seru kali nurunin ini Kak, apa bulldozer gitu. Ada ya kira-kira di luar negeri mungkin ya? Ada tapi ya kerja keras. Kerja keras ya memang Berat. berat begitu ya. Medannya juga Ya, ya perlu mempertimbangkan banyak hal. Oke, nah terakhir nih Kak, ada nggak harapan saya ke Kak Gufran dulu deh, harapannya ke depan terhadap siapa saja, mau kepada masyarakat atau kepada pemerintah untuk bisa melindungi terumbu karang dan juga memperpanjang konservasi terhadap terumbu karang kita di Sulawesi Barat. Jadi harapan saya terkait dengan untuk masyarakat itu Kak, bagaimana bisa meningkatkan kesadaran masing-masing, dan untuk pemerintah itu bagaimana untuk bisa turun langsung lapangan untuk Oke. sosialisasi begitu Kak, Oke. terkait dengan terumbu karang. Oke, harus lebih sering Iya, turun Kak. gitu ya. Kak Arwin, namanya masih belum hafal ya dari tadi kita ngobrol. Kak Arwin gimana harapannya? Jadi kalau harapan saya sih sebenarnya mari kita bersama-sama menjaga keberlanjutan. Karena terumbu karang ini kan sebenarnya jadi ruang hidup masyarakat luas. Jadi bukan hanya sebatas formalitas dalam melakukan kegiatan, tapi bagaimana ketika melaksanakan konservasi itu ada keberlanjutannya. Artinya kita selalu melakukan monitoring karena dalam konservasi itu kan 3 bulan pertama itu pas 1 bulan 2 bulan pertama pasti rentang Iya. kegagalan. Jadi memang harus kita terus melakukan monitoring ketika melakukan konservasi. Lebih aktif ya. Ya lebih aktif. Oke, baik Kak Arwin, terima kasih untuk kebersamaannya di kesempatan kali ini. Kak Gufran, terima kasih juga untuk kebersamaannya. Semoga kita ada kesempatan mungkin memperbincangkan hal lainnya karena lautan kita luas ya, Ya, Kak, betul. insya Allah. Baik, dan pendengar tentunya banyak hal yang bisa kita lakukan, tinggal kesadaran kita sendiri. Sekali lagi dimulai dari masyarakat dan akan kembali ke masyarakat juga. Masyarakat di sini bukan cuman masyarakat yang bermukim di sekitar pantai saja, tapi masyarakat yang kami sebutkan di sini adalah masyarakat dari semua elemen ya. Karena pemerintah juga masih masuk dalam kategori masyarakat. Jadi kita semua mempunyai tugas yang sama untuk menjaga ekosistem terumbu karang daerah kita agar tetap produktif dan bisa tetap menjaga keindahan lautan di Sulawesi Barat. Baik, demikian perbincangan kita kali ini di Bincang Seru bersama dengan dosen dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Muhammadiyah Mamuju,
Kak Arwin, SPI MSI, dan juga Ketua Himpunan Manajemen Sumber Daya Perairan, Kak Muhammad Gufran. Dan kali ini saya Hijrah Mawi bersama dengan narasumber pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.